Ke-62, Tragedi di Luar Nalar. 2 hari setelahnya, Dijah diperbolehkan pulang. Ia sekali lagi menuju rumah Pak Kiai. Baby sepulang kuliah bersama dengan suaminya dan Gus Hanan menjemput Dijah. Tapi aku tetap sungkan, Beb, bisiknya kepada Baby. Baby hanya mengangguk dan berbisik kembali. Nanti aku bilangin Bu Nyai ya. Dijah mengangguk. Setibanya Dijah di rumah Pak Kiai, ada sang punya rumah bersama Bu Nyai yang sedang menemani tamu. Tamunya siapa? Kok bisa sih? Tamunya itu Ning Melati dan Gus Malik. Coba. Loh, kalian sudah datang. Alhamdulillah. Dijah langsung ke kamar, ucap Pak Kiai. Sementara Bu Nyai ikutan masuk ke dalam dan menggandeng tangan Baby. Gus Hanan dan Hamad yang sedang membawa tas milik Dijah, satunya memegang kresek berisi obat dan vitamin, dibuat heran dengan apa yang mereka lihat. Mereka sepertinya juga heran, kenapa bisa ada Gus Malik dan Ning Melati di sini. Duduk. Nan. Mad. Duduk sini, pas banget ada kalian, kita bisa diskusi, ucap Pak Kiai. Dari wajahnya sebenarnya Hanan mau protes. Baru pulang. Kenapa juga mesti ada 2 tamu ini? Tapi karena ayahnya yang meminta, ia menurut tanpa protes. Hanan memberikan koper Dijah kepada Hamad lalu berbisik. Panggilin Baby, biar dibawa masuk, pintanya. Baby. Beb, ini dibawa masuk dulu, Beb, ucap Hamad mengetuk pintu. Dan benar, Baby membuka pintu dan mengambil tas itu masuk. Di dalam kamar Dijah sudah langsung diminta berbaring lagi di kasurnya. Saya ngerepotin Bu Nyai. Saya minta maaf ya, pinta Dijah, dan Bu Nyai mengelus kepala Dijah selayaknya ibu sendiri. Apa sih? Gak repot, malah seneng, kamu sudah sehat. Jeti kurang minum ya? Baby mengangguk, lalu ia sadar. Yang diajak ngomong itu Dijah, bukan dirinya. Ini Bu Nyai. Dijah itu pikiran terus, sama mungkin sumpah kali ya. Masa galau Bu Nyai? Makanya gitu. Dia juga sempat pengen ngontrak aja sendiri, biar gak ngerepotin Bu Nyai. Dan perubahan kondisi aja. Tapi langsung diprotes sama Gus Hanan. Jelas Baby langsung ke topik masalah. Dijah yang jadi pusat pembahasan hanya menunduk malu. Ia merasa tak tahu diri mengenai hal ini. Saya ngerti kok. Bu Nyai ngerti. Kalau kamu mau ngontrak, mau sendiri, tahu maksudnya kemana. Kamu gak enak sama Bu Nyai, sama Pak Kiai sama Hanan. Takut ada omongan, kan? Lalu kamu juga mau lebih bebas. Gak terkurung di kamar sepanjang hari. Bu Nyai paham. Tapi kalau kamu mau ngontrak cari yang dekat sini aja. Nanti Bu Nyai yang bilang sama Bu ya. Ya, boleh kok, tapi yang dekat. Biar kita bisa kirim makanan dan kebutuhan kamu sampai kamu bisa keluar lagi, ucap Bu Nyai. Dijah mengangguk bersyukur. Kan? Boleh. Kok Gus Hanan galak bener sih? Dia pakai gak bolehin apapun itu. Galak. Kirain suaminya Baby doang yang galak. Ternyata, gumamnya dan Bu Nyai terkekeh. Kalau suamimu itu galak, tapi dia gak keras. Dia itu galak di luar tapi hatinya lembut. Nah kalau Hanan, sebaliknya, dia kelihatannya ceria, manis, ramah. Tapi dia itu sebenarnya keras. Tapi bukan keras sama orang lain. Tapi dia keras dengan dirinya sendiri. Itu Hanan. Jeti kelihatannya dia lembut, padahal gak juga. Ya palingan Hanan khawatir sama kamu. Makanya dia bilang gitu. Nanti Bu Nyai yang bilang ke dia juga. Ucapan Bu Nyai itu sejujurnya membuat Dijah lebih lega. Udah kita keluar dulu yuk. Biar Dijah istirahat. Baby menurut dan ikutan berjalan keluar. Persis sebelum membuka pintu Baby berbisik lagi. Bu Nyai, itu pada ngomongin apa? Baby sebaiknya gimana? Ke depan apa ke belakang aja? Tanya Baby bingung. Kalau sekiranya ini tentang urusan pondok, ia mau masuk aja. Gak ikut campur. Sungkan juga mau dengerin. Enggak kok. Gak apa. Lagian kan ada Melati, masa gak ada perempuan yang nemeni sih? Ucapan Bu Nyai itu dibalas dengan anggukan kecil oleh Baby. Pasrah dia. Akhirnya mereka keluar dan Bu Nyai langsung duduk di samping Pak Kiai.
membuat Baby serba salah. Mau duduk di mana dia? Hamad duduk di sofa barengan Gus Malik. Lalu di ujung ada Ning Melati. Hanan duduk di sofa sendirian dan sofa itu kecil juga. Gak mungkin juga kan dia nyelip. Masa benar? Ya akhirnya dia ambil kursi kecil, tapi baru Baby berdiri. Hamad sudah menahan tangannya. Ia yang pergi ke dalam dan mengambil kursi kecil untuk Baby satu. Dan untuk Hamad satu. Jadi mereka sama-sama duduk di kursi kecil itu. Baby tersenyum kecil dan mengucap terima kasih. Jeti, bagaimana Pak Kiai? Apa bisa dipertimbangkan dulu? Tanya Gus Malik kepada Pak Kiai. Pak Kiai mengangguk kecil dan melempar senyum. Dipertimbangkan. Tapi akan Hanan dan Hamad yang tentukan. Saya sudah tua Gus Malik. Kalau semuanya masih saya yang ambil keputusan. Jujur saja sudah tak sanggup. Anak ini berdua. Yang pegang keseluruhan pondok, khususnya teknisnya. Jeti, nanti biar mereka berdua yang ngasih kabar ke Gus Malik mengenai hal ini. Pak Kiai menjawab dengan tenang. Kalau begitu saya tunggu jawabannya besok ya Gus. Kini Gus Malik menengok ke arah Gus Hanan yang wajahnya datar dan ketus. Ada apa dia? Kok ketus benar? Insya Allah. Jawabnya pelan. Kalau begitu kami permisi dulu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ucap Gus Malik, lalu Ning Melati juga pamit. Cium tangan ke Bunai. Baby yang gak tahu duduk perkaranya hanya bisa dibuat mangap saat Gus Hanan mencibir kesal. Ia bahkan sampai memukul armrest yang ia duduki. Hanan. Sabar nak. Ucap Pak Kiai menegur kelakuan anaknya itu. Dari awal Buya. Hanan udah gak enak feeling ada Melati di sini. Apa maunya dia sih? Main masuk aja. Main nyelonong aja. Gak masuk akal aja. Dia pasti ada niatan. Dan ini nih. Mulai ngatur. Hanan paham Buya. Paham apa hubungan Kiai Halil sama Buya, tapi yang gak gini juga kan. Keluhnya. Makanya Buya bilang, sabar nak. Anak Buya. Yang sabar. Kamu sama Hamad bicarakan, bagaimana baiknya? Nanti kasih tahu Buya apa rencana kalian ya. Mad. Minta tolong ya nak ya. Buya kalau ngurusin urusan orang muda begini. Sudah gak ada tenaga lagi, Mak. Naam Pak Kiai. Ucap Hamad takzim. Baby melongo. Ada tragedi apaan sih? Kini di ruang tamu hanya ada Baby, Hamad dan Gus Hanan. Pak Kiai dan Bunyai sudah masuk ke dalam. Kini Baby pindah di samping suaminya. Karena Hamad pindah ke sofa yang sebelumnya didudukin Gus Malik, sambil meminum airnya. Ada apaan sih Mas? Tanya Baby dengan perlahan. Ia tak berani bertanya ke Gus Hanan karena sepertinya lagi ngegas orangnya. Lagi kesel. Intinya, Gus Malik ngusulin hal yang selama ini kita anggap gak masuk akal. Balas Hamad dengan sabar setelah ia selesai minum. Maksudnya? Tanya Baby lagi. Dia itu kan tahu. Dari Melati kalau kita kekurangan guru. Nah dia ngusulin masukin beberapa gurunya ke sini. Tapi aku tolak tadi. Tapi dia maksa lagi dengan berbagai alasan. Lalu dia juga ngusulin santriwati kelas Alia untuk pindah ke tempatnya. Untuk tujuan membantu katanya. Terus, yang paling di luar nalar. Dia pakai komentar kenapa ada perempuan berstatus janda dan dalam masa idah di dalam rumah seorang Pak Kiai yang punya anak lelaki sehat yang belum menikah. Apaan sih dia? Ikut campur aja. Omel Gus Hanan. Sabar Nan. Jangan dihadepin sama kepala panas. Mesti adem dulu kamunya. Aku Mak. Kalau dia ngomong urusan sekolah doang, oke. Dia prihatin mungkin dan niat membantu. Itu juga masih gak masuk akal untukku. Sejak kapan dua buah pondok modelnya begitu? Kecuali kita satu yayasan. Lah ini, dari kurikulumnya aja beda. Mau digabung? Kayaknya sih ini lebih ke misi pendekatan ke kamu Nan. Kalau cuma Gus Malik yang mau ngasih saran. Pasti dia datang sendiri, gak Melati. Nah Melati datang ini juga. Mau meyakinkan gosip yang beredar kalau di sini ada Dijah. Dengan statusnya yang seperti ini. Ini seperti sebuah misi pencegahan. Jangan sampai Melati disikut sama. Hamad berbisik setelahnya. Janda. Baby mengangguk dan menganggap teori ini bisa saja terjadi. Aku tetap gak setuju Mat. Apa-apaan dia?
Mau dia punya pondok terbesar di sini juga. Aku gak akan ngirim murid sini ke sana. Orang tua santri di sini sudah menitipkan anaknya di sini. Masa aku mau oper mereka ke tempat lain? Apa itu bukan namanya lepas tanggung jawab? Setuju, ucap Hamad. Oh iya, Nan. Bunyai tiba-tiba muncul dengan membawa pisang goreng. Lah kok baru keluar ini pisang? Baby yang menoleh kaget melihat suguhan baru keluar sementara tamunya udah pulang. Hehehe. Ini baru matang, Beb. Tamunya udah pulang. Ya rezeki kamu deh sama yang lain. Makan. Ucap Bunyai senyum lebar. Beliau duduk di dekat Gus Hanan. Sosok keibuan itu menepuk paha anaknya lembut. Nan. Ada baiknya Dijah kita pindahkan saja. Ke perumahan Ustadz. Yang di samping 2 rumah dari Baby kan kosong. Bisa dipakai Dijah. Nanti masakannya bisa dioper dari Baby. Ya Beb. Gimana kamu bersedia gak? Ya bersedia pakai banget Bunyai. Baby memberikan jempolnya saking semangat. Ia senang dengan usulan itu. Dijah Jeti lebih dekat. Dan dia bisa standby dekat rumah juga. Urusan makanan mah. Bebas. Tenang aja. Ibu. Mau Dijah bisulan apa? Itu si Hamad aja udah mulai jerawatan gara-gara dikasih makan telur terus Baby. Ucapan Hanan itu membuat Baby menunduk. Wajahnya merah merona karena malu. Ampun deh. Ai pakai dibongkar segala. Karena tak ada yang bicara, Baby mendongak. Melihat lebih jelas ke arah wajah suaminya. Iya benar. Ada jerawat 1 di jidat. Aduh. Awas antara berubah jadi bisul. Anak orang dikasih makan telur doang. Kasihan aku ampe kamu mat. Ucapan itu membuat Baby malu lagi. Udah. Jeti deal ya. Dijah pindah di rumah yang kosong itu. Biar enak dia. Bebas. Dan besok biar dibelikan apa aja kebutuhannya dan dibersihkan. Kalau sudah beres. Baru pindah. Gitu ya Beb. Siap Bunyai. Sampai idahnya selesai. Biar Dijah di sana aja. Dia ada niatan mondok lagi kok di sini. Jeti nanti balik ke asrama lagi. Ucap Baby bersemangat. Beb. Jangan dikasih telur loh. Gus Hanan kembali membahas urusan telur. Ish. Iya. Entar aku buat tempe goreng deh. Ucap Baby kesal. Mad. Siap-siap seminggu makan tempe ente. Ledek Hanan lagi. Hamad wajahnya normal aja. Dia seperti tak terganggu dengan ledekan tadi. Dia cuek bebek. Mereka pamit untuk pulang menuju rumah. Hamad memeluk Baby dari belakang dan menoleh ke Hanan. Masio telur Nan. Tempe kek, tahu tokek. Yang penting udah punya istri Nan. Daripada makan steak tapi jomblo. Itu ucapannya dan Baby rasanya ingin tepuk tangan kegirangan. Slay parah.